Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Tevel Farasodi Wijayanto. Selamat pagi, Pak Romdi. Di sini saya akan mempresentasikan seminar saya yaitu visualisasi kerinduan dan kehilangan keluarga akibat krisis ekonomi dalam penciptaan karya film pendek fiksi Cium. Latar belakang film ini menceritakan tentang pentingnya keluarga dan dampak emosional dari kehilangan, diambil di latar COVID-19 yang ada subceritanya yaitu tekanan ekonomi, PHK, lapangan kerja terbatas, kenaikan harga, kebutuhan pokok. Itu menjadi konflik utama dalam cerita ini. Itu juga saya membuat film ini karena data peningkatan angka kemiskinan Indonesia dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Film ini juga saya buat karena saya sangat suka dengan cerita film tentang kisah perjuangan keluarga yang sering terabaikan. Dan saya harap film Cium dapat menjadi refleksi kehilangan, kerinduan, dan dampak kemanusiaan akibat krisis ekonomi, terutama di Indonesia ini. Untuk formatnya, film pendek fiksi 10-12 menit sudah termasuk ending, apa maksudnya credit scene, genrenya drama keluarga. Saya menggunakan pendekatan semi realisme atau realisme magis. Fokus ceritanya sebenarnya hubungan emosional suami istri dan penerimaan kehilangan. Di sini ada unsur supranaturalnya hadir secara natural melalui kemampuan indigo sang istri, dan saya mengangkat tema tentang kerinduan, kehilangan, dan perpisahan dalam konteks realitas sosial. Tujuan penciptaan bagi saya, film ini diharapkan menjadi media ekspresi, gagasan, dan refleksi tentang kehilangan, cinta, dan keluarga. Saya juga menjadikan film ini sebagai eksplorasi artistik dalam penyutradaraan, pembangunan emosi, dan visualisasi seni realisme. Dan saya dengan film ini berharap bisa mengembangkan kemampuan konseptual dan teknis dalam penciptaan film. Bagi akademik, film ini diharapkan mampu menjadi referensi di bidang televisi dan film, khususnya penyutradaraan. Terus bisa dijadikan referensi untuk menjadi film pendekatan semi realisme dalam film pendek, menjadi latihan, bisa menjadi referensi juga. Dan kontribusi terhadap kajian tema keluarga, kehilangan, dan isu sosial ekonomi. Bagi audiens atau masyarakat, saya harap film saya bisa memberikan pengalaman emosional mengenai cinta, keluarga, dan perpisahan, mampu mengajak penonton merefleksikan pentingnya kehadiran orang-orang terkasih, dan menjadi media hiburan sekaligus refleksi sosial dan kemanusiaan. Sumber rujukan, sumber referensi film saya adalah film utamanya adalah film Yi, karya Edward yang diadaptasi dari film Yi adalah tempo yang lambat. Film saya akan temponya lambat, detail lingkungan yang detail, dan pendekatan analisis untuk membangun emosi. Dari segi penulisan, saya terinspirasi dari Raditya Dika dan Yani Lawrence, yaitu dia sering menggunakan dialog dialog sederhana, personal, natural, dan intim dalam film-filmnya. Lalu saya juga akan mewawancarai pasangan muda untuk mengetahui bagaimana dinamika rumah tangga, relasi antar tokoh, dan konflik yang realistis di sebuah hubungan yang baru saja menikah. Lalu ada landasan penciptaan, gagasan umum. Gagasan utama saya mengangkat tema kehilangan, perpisahan, dan penerimaan atau acceptance saat ditinggal oleh pasangan. Dan film saya akan merefleksikan bahwa tidak semua perjalanan hidup berakhir bahagia. Itu yang ingin saya angkat pada film ini. Premis film saya adalah Fauzi, 29 tahun, suami yang tidak menyadari bahwa dirinya telah meninggal dunia, menemui istrinya bernama Kiki, 28 tahun, yang sedang terpapar COVID-19 dan seorang indigo untuk terakhir kalinya. Jadi Fauzi datang ke rumahnya dalam kondisi dia sudah meninggal, tapi tidak tahu kalau dirinya sudah meninggal. Lalu dia ingin mencium istrinya bernama Kiki karena dia sudah kangen kali tidak mencium istrinya yang terpapar COVID-19. Di situ Kiki kayak menolak karena dia sedang terpapar, dan di malam itu mereka mengingat masa-masa awal-awal pernikahannya dulu. Di akhir Fauzi udah nggak tahan dan mencium Kiki.
Saat ingin mencium Vicky, badannya tertembus dan di situ dia menyadari bahwa dirinya sudah meninggal. Alasan pemilihan judul Cium karena dari Cium itu sudah bisa menjawab pertanyaan tentang apa film itu. Target audiens saya 13 tahun ke atas, laki-laki perempuan, menengah ke bawah, menengah ke atas bisa semua. Mahasiswa, orang yang bekerja, durasi karya 10 sampai 12 menit. Barisan khususnya, ini adalah cerita drama keluarga ditambah realisme magis. Jadi realisme magisnya itu di bagian di mana Fauzi tembus saat ingin mencium istrinya. Suami yang telah meninggal tidak menyadari kematiannya itu adalah dari realisme magisnya. Percakapan terakhir suami istri sebagai inti dramatik. Jadi saya ingin benar-benar menguatkan dialog pada film ini. Teori realisme Andre Bazin saya pakai untuk realisme. Jadi meskipun saya ini film semi realisme karena ada fantasinya, tapi film ini berjalan seperti realisme. Slow pace, lambat, sesuai dengan alur, pelan, seperti berbicara atau komunikasi biasanya. Saya juga menggunakan teori tahapan buka Elizabeth Kubler-Ross. Jadi di sini istrinya awalnya memang termasuk si Fauzi, ada tidak terima denial dulu, ada marah, ada bergaining, depresi, dan di akhir mereka akhirnya accept bahwa memang beginilah endingnya. Fokus cerita dalam film ini adalah fokus kehilangan, duka, dan di akhir adalah penerimaan. Garapan karya, untuk awal-awal jelas saya akan riset dulu, seperti tadi, wawancara dengan orang yang baru saja menikah, wawancara dengan orang yang baru saja ditinggal oleh pasangannya secara mendadak, apa perasaannya bagaimana, rasanya bagaimana, dan itu untuk pendalaman konsep juga kan. Praposisi saya pasti setelah mendapatkan wawancara dan bahan-bahan untuk menulis skenario, akhirnya saya mulai untuk skenario. Setelah selesai skenario, saya akan casting yang cocok dengan cerita saya, yaitu pasangan muda. Lalu ada PPM, terus Reiki, agar semua berjalan dengan lancar. Habis itu hari H, produksi syuting film. Ini saya sudah bersama dengan kru-kru ya. Terus yang terakhir ada pasca produksi. Jelas ada editing, terus ada sound design, di color grading, dan di mastering. Kira-kira bentuk karyanya seperti ini. Satu ruangan, di ruang rumah tidur, malam hari ada bulan yang masuk ke dalam, yang jatuh, sinar bulan yang jatuh di selimut pasangan mereka, gelap, sekitar jam 10, jam 11. Jadi ada jendela besar, cahaya masuk yang menerangi mereka, cahaya bulan. Disinilah kenapa tonnya juga warna biru, karena memang ingin menggambarkan bagaimana dinginnya malam itu ketika ditinggal oleh sang suami atau pasangan. Media, saya menggunakan teori realisme Anderbazi dan semi realisme untuk menyutradarai film ini. Jadi saya benar-benar pakai teori realisme Andre Bazin untuk membuat seolah-olah bagaimana teori ini menggambarkan hama heningnya malam itu. Semi realisme saya gunakan untuk mendramatisir cerita karena semi realisme digambarkan menjadi apa? Mempunyai karakteristik yang puitis gitu. Di sini yaitu yang dia ingin cium si istri tapi badannya tembus itu. Untuk originalitas, perbedaan dengan film ini karya Ewat Yang yaitu kalau Ewat Yang benar-benar full realisme, tidak ada fantasinya, tapi saya ada. Dari cara penulisan Kales yang di Lauren dan Raditya Dika, jelas berbeda karena pada film ini saya memasukkan beberapa hal-hal personal diri saya sendiri ke dalam ceritanya. Begitu.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.